pernah suatu hari datang ke tempat saya ini seorang ibu-ibu minta daun kelor saya bilang untuk apa? Ada nenek-nenek di rumah kami nggak meninggal. Loh, jadi kelor saya untuk membunuh orang? Enggak, ada sesuatu di badannya harus dilibas sedikit sama kelor, dia bilang begitu. Nah, jadi memang di masyarakat itu masih kental. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Syahrani Devi, saya owner PT Keloria Moringga Jaya. Perusahaan ini berlokasi di Kota Medan, tepatnya di Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara. Usaha ini sebenarnya produktifnya itu dimulai di 2019, walaupun di 2018 akhir itu kita sudah mendaftarkan perusahaan ini ke Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Nah, alasan saya memilih kenapa kelor, karena sebenarnya ada histori. Jadi kalau dikatakan pengalaman pribadi, beberapa tahun lalu itu saya sempat menderita beberapa jenis penyakit yang terkena pada saat saya kecelakaan lalu lintas. Kepala saya terbentur hebat ke pavement jalan sehingga mengakibatkan geger otak. Nah, akhirnya di usia saya 40, kejadian itu baru dimulai dan saya mengalami beberapa penyakit akibat adanya penyumbatan atau pembekuan darah di otak saya. Saya mulai kejang, belum lagi kebiasaan hidup yang kurang sehat ya, saya makan segalanya, kolesterol saya tinggi, dan itu menjadi komplikasi sehingga saya tumbang. Dan 2 tahun itu saya dirawat di rumah sakit. Bahkan bukannya sembuh, saya semakin ringkih sampai akhirnya saya sudah menyerah karena semakin parah. Kejangnya itu bahkan seminggu sekali itu terjadi. Nah, setiap nanti saya kejang, usai kejang saya akan mengalami parsial amnesia. Jadi ada beberapa hal yang saya lupa. Nah, keadaan ini membuat saya sudah menyerah. Tapi kemudian kakak saya yang seorang dokter menyarankan ada opsi terakhir, yaitu herbal. Coba rajin konsumsi daun kelor. Nah, inilah awalnya. Jadi di saat saya menyerah itu saya coba. Kebetulan suami saya juga berusaha untuk mencari daun kelor dan mulai mengkonsumsi. Nah, kita mulai konsumsi awal itu dijadikan jus, direbus, dimakan, dilalap. Nah, sampai akhirnya kita muak. Walaupun demikian saya udah merasakan ada hal yang sembuh di diri saya. Pelan-pelan saya merasa lebih segar. Kemudian ritme yang namanya kejang itu berkurang. Nah, akhirnya ini membuat saya memaksakan diri saya untuk terus mengkonsumsinya. Sampai akhirnya saya baca di jurnal ternyata kelor itu bisa dikeringkan, bisa dijadikan tepung. Nah, inilah yang saya buat ke dalam bentuk kapsul. Tepungnya ini tadi yang saya konsumsi sendiri untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah 6 bulan berjalan, saya menjadi sehat seperti terlahir kembali. Dan bahkan saya melanjutkan studi saya untuk mencoba benarkah otak saya ini sudah berfungsi. Nah, hal itulah yang akhirnya membuat saya ingin juga sharing kepada masyarakat bahwa ada sesuatu di negeri ini yang tumbuh, yang memberikan manfaat untuk tubuh kita, untuk penyakit-penyakit tertentu. Sebenarnya saya membuat produk itu tadi hanya untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, tetapi karena akhirnya saya kembali bekerja, kembali ke kampus, teman-teman yang tahu bagaimana background saya ketika sakit, akhirnya surprise saya bisa ngajar lagi, dan mereka sering bertanya. Mereka tahu bahwa saya punya kolesterol sangat tinggi gitu kan. Mereka bilang, jadi kamu lebih sehat ya, lebih segar. Ya, alhamdulillah, saya bilang. Mereka tanya, kamu makan obat apa, berobat di mana? Saya kemana pergi membawa kapsul kelor. Pada saat itu saya cukup tunjukkan kepada teman saya konsumsi ini, kapsul daun kelor. Oh ya, bagus ya, bermanfaat. Alhamdulillah saya rasakan. Kamu beli di mana?
saya tidak beli, saya buat sendiri. Nah akhirnya temen ini tadi, oh ya Dem, aku juga ini begini, akhirnya mereka mengeluh tentang penyakitnya, bisa nggak coba saja. Akhirnya mereka pesan, ntar kalau kamu buatin aku ya, titip ya. Nah ada yang titip 50 butir, ada yang titip 20 butir. Jadi ketika saya buat untuk diri saya sendiri, saya buat lebih. Kepada teman-teman yang tadi mau saya kasih. Nah tetapi alhamdulillah mereka salamin saya, ada yang nyalamin 20.000, 50.000 sesuai dengan banyak yang mereka minta itu. Nah akhirnya saya berpikir kan, ya juga ini sepertinya suatu bisnis gitu. Karena makin hari saya makin capek membuat banyak titipan temen. Nah kemudian saya berpikir, kenapa nggak dijadikan sebuah bisnis, kenapa tidak dilegalkan, kenapa tidak dikasih nama. Karena dulu ketika memberikan kepada teman itu cukup di dalam plastik yang tidak ada namanya gitu loh. Nah akhirnya tercetuslah keinginan saya untuk memberi nama. Jadi pada saat itu nama yang saya pilih Keloria, berasal dari kata kelor dan ria. Yang saya asumsikan setelah mengkonsumsi kelor, ada perasaan gembira, bahagia karena kita merasakan manfaatnya itu tadi. Dan alhamdulillah sampai hari ini nama itu terus ada. Kalau kita baca dari manfaat ya, kita bisa googling banyak banget. Itu salah satunya untuk mengatasi dan menyembuhkan kolesterol, diabetes, asam urat, masalah kanker. Nah bahkan saat ini di Nigeria itu sendiri alternatif pengobatan AIDS itu sendiri sudah menggunakan moringa atau kelor. Nah, jadi banyak sekali, mungkin teman-teman bisa membaca ya, jurnal kah atau liputan-liputan dalam luar negeri tentang kelor ini sudah sangat banyak. Penelitiannya juga sudah ribuan, dan biasanya itu yang meneliti itu dari kalangan kesehatan dan dokter. Nah di situ kita tahu berarti kan begitu banyaknya manfaat kelor yang kita bisa ambil untuk diri kita sendiri. Kalau kelor pada dasarnya dalam bentuk apapun dia dikonsumsi memberikan manfaat yang sama ya. Jadi kalau di kita itu saya berusaha untuk menyasar segala usia. Kan tidak mungkin kita buat satu produk untuk semua usia, itu nggak mungkin. Jadi kita buat diversifikasinya, contoh untuk kalangan-kalangan orang yang punya penyakit-penyakit tertentu. Nah biasanya kalau orang dewasa, lansia itu makan tablet, makan kapsul itu tidak masalah. Tapi pada anak-anak kan sulit gitu. Jadi untuk anak-anak kita buat coklat kelor, kita buat cookies kelor, seperti itu. Nah untuk remaja-remaja, ibu-ibu muda yang juga tidak terbiasa dengan yang kesannya obat, kapsul atau tablet itu, kita ada teh celup. Nah jadi kita memberikan variasi-variasi dalam produk itu agar beberapa usia ini bisa sama-sama menggunakan dengan cara yang mereka suka. Oke, so far kita untuk bahan baku dengan pemesanan yang sampai saat ini masih cukup. Kita sudah punya beberapa petani, nah yang luas lahannya itu mencukupi kebutuhan kita, dan kita juga punya kerjasama dengan kampus di mana di sana untuk kita mengedukasi masyarakat tentang kebermanfaatan moringa atau kelor ini. Nah, jadi lahan-lahan yang ada ini sejauh ini sudah cukup ya, tetapi kita kan ingin terus bertumbuh. Kita ingin tidak hanya suplai ke satu negara, kalau bisa kita ingin suplai ke beberapa negara di 5 benua, itu cita-cita. Tentu nanti kita akan butuh ya. Nah, alhamdulillah juga kita masuk ke dalam persatuan kelor yang ada di Indonesia. Dengan tujuan apa? Ketika nanti kita kurang bahan baku, daerah-daerah yang memiliki spek yang sama dengan kita bisa bawa. Jadi di situ kita juga bisa membantu rekan-rekan penggiat kelor di Indonesia lainnya untuk ikut sama-sama. Nah, kendala yang paling saya rasakan yaitu pemasaran untuk dalam negeri.
Karena itu tadi mindset Indonesia itu untuk kelor masih tidak sebaik yang ada di luar negeri. Pernah suatu hari datang ke tempat saya ini seorang ibu-ibu minta daun kelor saya bilang untuk apa? Ada nenek-nenek di rumah kami nggak meninggal. Loh, jadi kelor saya untuk membunuh orang? Enggak, ada sesuatu di badannya harus dilibas sedikit sama kelor, dia bilang begitu. Nah, jadi memang di masyarakat itu masih kental. Nah, tetapi sekarang kan masyarakat ini juga anak muda ya, kalangan muda. Saya lebih suka ke kalangan muda mengedukasi yang lebih fair dan lebih terbuka dengan hal-hal yang terbarukan. Jadi cita-cita saya justru bagaimana saya bisa memegang pasar nasional, karena sesungguhnya pasar kita itulah pasar yang terbesar di dunia ini. Kalau kita katakan itu benar, kalau penggunaan herbal itu tertentu ya. Nah, herbal itu ada yang dari daun, ada yang dari batang, ada yang dari rimpang. Nah, jadi konsistensi isinya juga akan berbeda. Jadi kalau saya tanya gini, pernah nggak orang berhenti makan sayur? Nggak pernah ya. Nah, orang tidak pernah berhenti makan sayur. Kelor yang kita jadikan dalam bentuk teh, kapsul, dan lain-lainnya itu berasal dari daun kelor yang kita keringkan, yang kita tepungkan dan dijadikan beberapa jenis. Nah, jadi tidak ada residu yang tertinggal di kita. Tetapi kalau kita bermain di rimpang itu kan punya pati itu yang kadang-kadang nanti ada aleoronnya yang bisa mengendap di ginjal. Makanya untuk rimpang-rimpang tidak boleh dikonsumsi jangka panjang kontinu, harus ada jeda. Tetapi untuk sayur tidak ada orang yang jeda ya, setiap hari kita makan sayur ya. Jadi ini sayur dalam bentuk lain. Jadi di Keloria kita menyajikan sayur dalam bentuk yang berbeda, tetapi esensinya bagaimana sayur setiap hari masuk ke tubuh kita. Alhamdulillah pencapaian terbesar pada saat ini kita start ekspor ya. 3 tahun pertama setelah kita berdiri kita start ekspor. Tujuan kita yaitu Australia, tepatnya di kota Queensland. Jadi kita supply kelor itu untuk obat-obatan yang ada di rumah herbal yang ada di sana. Nah, jadi ini suatu pencapaian yang saya rasa untuk saya itu penghargaan dengan apa yang saya lakukan selama ini. Ternyata ada loh di tempat lain yang ini begitu sangat diterima. Alhamdulillah hari ini kita sudah 4 tahun menjadi supplier untuk Australia. Nah, jadi 4 tahun itu tidak waktu yang singkat. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang mereka gunakan dari perusahaan saya ini tetap memberikan manfaat, sehingga walaupun sudah 4 tahun mereka tetap ambil suplainya di saya. Kelor itu potensinya besar di dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau ingin menggeluti usaha di bidang kelor ini sangat bagus ya. Jadi khususnya untuk kalangan muda, dan kita sudah masuk ke zaman digital marketing, kita harusnya sudah bisa melirik pasar luar untuk produk-produk yang kita hasilkan, komoditi-komoditi dalam negeri kita. Nah, kemudian untuk belajar bagaimana mengekspor, bagaimana menumbuh kembangkan kelor ini, siapapun bisa datang ke PT Keloria Moringga Jaya, ketemu dengan saya, belajar gratis, cukup dibayar dengan doa.